Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudartiah. Nama saya Hendro Wahyudi. Nama saya Reno Basuki. Kami CGP Angkatan 8 akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saksikan video kami dalam melaksanakan kegiatan coaching dengan melaksanakan alur tirta. Guru penggerak, tergerak, Bergerak. Menggerakkan. Pak Indro, ini kita jadwalnya untuk kegiatan coaching ya Pak ya? Oh, hari ini Bu ya? Iya. Iya, kayaknya hari ini kita kelompok CGP 8 melaksanakan kegiatan kucing ya, Iya, yang Pak. alur tirta itu Bu ya. Iya. Oh, gitu. Untuk yang pertama kayaknya jenengan jadi supervisor Bu. Iya Pak, untuk yang sesi pertama ini saya yang jadi supervisornya Pak. Nanti yang jenengan coachnya, coach terus ya Pak Reno nanti yang Oke. coachnya Pak. Tapi hari ini kayaknya sekolah rame Bu, yang di Iya, sini ya, Pak, Pak. iya. Ya rame ini kegiatan Iya. pramuka Bu. Atau Ini kita ke belakang di gazebo belakang aja ya Bu yuk, biar Monggo, Pak. santai, Ini- biar sepi. Iya Pak, ini Ayo, kelihatannya Pak Reno anak-anak mana ya? Kita cari sudah Pak Reno. mulai latihan ya, monggo Kita Pak. cari Pak Reno ya. Iya, Pak Yuk, Reno. Pak Reno. Pak Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sudartiah sebagai supervisor, kemudian Bapak Hendro Wahyudi sebagai Coach di ya. sini Bu ya. Terima kasih Pak Hendro. Ini nanti dalam kegiatan ini kita akan mempraktekkan mengenai kegiatan coaching. Ada 3 kompetensi inti yang harus Bapak perhatikan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu pertanyaan berbobot. Iya. Monggo Pak Hendro nanti sebagai coachingnya siapa Pak Hendro? Ya. Nah ini saya yang bingung Bu. Oh, Kita kan gitu. berdua ini nunggu Pak Reno tadi kan. Oh belum iya posisi ya, Bu. tadi Pak Gimana Reno ini? kemana ya Pak ya tadi Pak? Saya panggil aja Bu Iya ya. ya, monggo Pak, dipanggil Pak, biar Pak Reno. Pak Saya Reno. panggil aja ya. Pak Reno. Gimana Bu ya Pak Pak Reno? Reno, Pak Reno, Siapa ya ini? Pak. Mungkin Coba ini Pak sakti Bu dipanggil, ya. Pak. Iya Pak, mungkin Pak Reno. membantu kita Pak. Nah, ini Bu lah. Iya. Ya Pak, tadi jangan kemana tuh Pak? Nah, saya tuh tadi nyari-nyari Pak itu sama Bu Sudartiah kok malah ketemunya jadinya malah kesini. Ini Pak Reno sudah ada Bu ya. Oh iya, monggo Pak untuk Bisa kegiatan kita mulai, Bu, bisa ya? dimulai Iya. Pak Indro. Ya. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Reno. Waalaikumsalam Pak Indro. Salaman dulu, Oke. Pak. Dan saya Bu. Pak Reno hari ini kan kita mau ngobrol ya, Iya, ngobrol Pak. selama ya maksimal nggak ada 20 menit lah Pak. Iya, Pak. Ngobrolin tentang Iya. curhat, ngobrolin tentang masalah-masalah kita di sekolahan Pak ya. Iya. Nah ini kan kita sudah janjian bertiga kemarin ke sini Bu ya. Ya. Ini Pak Reno mau ngobrolin apa sih sebenarnya di sini tuh Pak? Iya Pak, ini kan hati saya itu gundah gulana Pak. sampai Malah gundah saya ya. yang kaget Pak. Kenapa? Kenapa, Iya Pak? gini, kelas saya itu kan kemarin itu terjadi masalah. Itu terjadi ini anak itu minta pulang dan nangis-nangis gitu. Anak sampai minta pulang Iya, nangis-nangis. nangis-nangis. Loh, Itu kenapa belum toh, jam Pak? pelajaran belum selesai Pak itu. Nah, gitu. makanya akan saya cari itu permasalahannya bagaimana. Cuman waktu itu kan saya harus punya tujuan Pak ya. Tujuan pembelajaran itu yang menyenangkan supaya di kelas itu kondusif. Kalau Betul. kelasnya kondusif, akhirnya anak-anak itu kan belajarnya bisa nyaman Pak dan senang gitu. Gitu Pak. Nah, malah terjadi hal-hal yang itu, anak malah nangis dan minta pulang gitu. Jadi anak minta pulang. Saya catat dulu Pak ya. Iya, iya. Anak minta pulang. Terus apa lagi Pak? Nah, itu. Nah, itu kan saya telusuri mengapa dia itu kok minta pulang gitu. Padahal belum jam pelajaran belum jam selesai. selesai gitu. Iya. Nah, yang pertama itu kan ada anak-anak yang di kelas itu saya panggil. Sementara ini saya kan wali kelas Pak, wali kelasnya itu. Dia wali kelas 8C Iya, kan? iya, terjadi terus? masalah itu akhirnya anak-anak saya panggil. Anak ini kok minta pulang kenapa gitu. Nah, anak-anak bercerita Pak, bercerita-cerita akhirnya ada yang saya tangkap itu, ada terjadi pembulian. Astagfirullahaladzim. Nah,
Pembulian terhadap anak itu tadi, dia akhirnya kan menangis minta pulang karena dia merasa nggak nyaman gitu. Anak dibully, tidak nyaman. Nah, kemudian ketika habis obrolan ini, apa yang Bapak harapkan dari obrolan ini, Pak, nanti, Pak? Ya, saya harapkan nantinya akan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, yaitu kondusif dan menyenangkan. Itu akhirnya saya bisa mencari permasalahan, akar permasalahannya itu apa. Oh, yang pertama itu pembulian, Pak. Ya, pembulian, kemudian dari pembulian itu saya rasakan, ini anak kenapa kok bisa terjadi seperti itu gitu. Jadi anak dibully. Iya. Berapa anak, Pak, yang dibully itu, Pak? Ya dibully itu satu, Pak. Cuman yang membuli yang banyak. Biasanya kan yang membuli banyak, yang dibully satu. Akhirnya dia merasa tidak nyaman, nangis. Ya. Tapi itu kenapa tuh, Pak? Ada pembulian itu kenapa? Nah, pembulian itu bisa terjadi karena yang pertama Iya. ada jeda waktu antara guru yang setelah pembelajaran keluar, yang masuk terlambat. Mungkin kira-kira 5-7 menit, Pak. Makanya dengan jeda waktu 5-7 menit itu anak bisa melakukan hal-hal yang kurang baik. Contohnya tadi pembulian. Oh, jadi Bapak pengen menceritakan bahwa ketika ada kejadian jeda pelajaran, berarti istirahat kan juga, Pak, lama itu istirahat. Cuman kan gini, Pak, kalau istirahat itu kan anak-anak itu sudah tidak memikirkan pembulian atau tidak mengganggu anak karena dia sudah fokus untuk beli jajan di kantin. Tapi kalau ini jeda waktu ini kan dia tidak boleh keluar, akhirnya di kelas. Di kelas dia terjadi yang tadi bajunya dicoret-coret dengan tinta, kemudian ditulis-tulisi gitu. Berarti anak sudah dibully, baju dicoret dengan tinta, ditulisi, dan mungkin secara tidak sadar kalau Pak Lelo tidak memantau mungkin lebih dari itu, Pak. Iya, Pak, bisa melebar kemana-mana. Makanya saya punya rencana. Nah, yang Bapak rasakan dulu apa, Pak, ya? Ya, Bapak, Dengan saya adanya rasakan itu, Pak, itu saya kan tadi saya katakan gundah gulana, kemudian was-was. Nah, itu was-wasnya itu kalau dihitung rentang waktu itu, Pak. Nilai, Pak, ya. Rentang nilai berapa, Pak? Dari 1 sampai 10. Rasa was-was saya itu 10, Pak. Wah, muncak itu, Pak. Gawat sekali ini. Itu kalau dibiarkan nanti melebar ke kelas-kelas yang lain kan malah bisa jadi viral. Oke. Nah, karena rasa was-was Bapak tadi ya. Nah, bagaimana rencana Bapak untuk satu, pastikan mengurangi pembulian itu. Yang kedua, mengurangi rasa was-was Bapak itu akibat pembulian itu yang bagaimana, Pak? Iya, Pak, saya itu kan merencanakan yang pertama itu mediasi dari anak-anak yang bermasalah tadi, yang membuli ataupun yang dibully itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan melakukan penguatan, Pak. Penguatan sebagai profil pelajar Pancasila. Di sana kan ada berakhlak berbudi luhur gitu kan, dan gotong royong. Nah, itu akan saya kuatkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak, saya akan menjalankan kolaborasi antara guru BK dengan teman sejawat. Teman sejawat ini teman guru, Pak. Nanti supaya tidak terjadi jeda waktu yang lama dari dia yang meninggalkan kelas dengan yang masuk kelas. Nah, ini tadi ya tentang penguatan itu, Pak. Ya. Kalau Bapak tadi menceritakan tentang penguatan yang gotong royong, itu salah satu kegiatan mungkin yang bisa dicontohkan apa, Pak? Nah, begini, Pak. Ketika terjadi jeda waktu atau gap waktu itu, kalau tidak diisi dengan maksudnya guru dengan guru yang lainnya itu bisa pas waktunya, maka itu diberikan penguatan gotong royong, yaitu anak-anak disuruh atau diberi pelajaran mengenai bagaimana baiknya dengan teman itu gitu. Dia harus saling membantu ya, kemudian saling menghargai gitu. Dan juga menghormati juga, Pak, ya. Menghormati. Oke, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian untuk rencananya ada 3 rencana tadi, Pak, ya. Pak. Nah, ini sebagai komitmen jenengan, Pak, atau tanggung jawab jenengan nanti dengan adanya rencana tersebut, apa yang nanti akan jenengan lakukan, Pak? Ya, itu yang saya lakukan pemantauan, Pak, yang pertama pemantauan. Dipantau ya, Pak. Dipantau. Ya, emang seperti itu kan tidak langsung seperti membalikkan tangan, Pak, dari telungkup langsung gini jadi kan enggak. Itu kan harus perlu waktu. Nah, itu terus kemudian saya pendekatan kolaboratif.
dengan guru sejawat, dengan kita berpikir Pak ya, berpikir positif. Nah, berpikir positif itu ya kita dengan jalan yang baik, dengan kata-kata yang baik, agar teman sejawat ini tidak tersinggung dengan adanya jeda waktu yang lama tadi loh Pak. Oh gitu Pak. Iya. Tapi kan kadang juga suatu saat guru juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan Pak. Iya. Seperti itu. Itu gimana sih Pak cara mengatasinya? Ya, mengatasinya ya harus meninggalkan tugas, kemudian kan ada guru piket Pak. Ada guru piket iya. itu. Berarti salah satunya di samping 3 tadi juga Pak Reno juga perlu pendukung Pak ya, Iya. istilahnya untuk mendukung kegiatan Mendukung jenengan. kegiatan. Nah ini untuk yang saran Bapak ya untuk mendukung kegiatan Bapak itu apa saja? Yang pertama tadi kita berpikir positif, Iya. sesama guru, Oke. ke teman sejawat itu berpikir positif agar tidak ada kecurigaan ini mengerjain kalau bahasa Betawinya Betawi ngerjain ya biasanya. ngerjain itu ini. Gue lama juga di Betawi Pak nah sebetulnya. itu. Nah Iya. itu Pak, kita harus pendekatan seperti itu supaya nanti tidak ada ketersinggungan antar Oh gitu kita. Pak ya. Jadi di samping teman sejawat juga mungkin Bapak melibatkan pihak yang lain Pak? Gitu, Iya Pak? Pak, ya betul Pak. Kita juga melibatkan orang tua dari anak-anak tadi, baik Jadi yang teman sejawat, iya, orang tua, betul. iya, dari anak-anak yang membuli ataupun yang dibully, Oh, gitu, kita Pak. beri pengertian. Gitu. Nah itu kan faktor pendukung Pak. Ada nggak Pak faktor penghambat jenengan untuk Wah itu ya melaksanakan ada Pak kegiatan pasti, ini? Ya. dimanapun juga. Contohnya apa Pak? Ketika Contohnya kita misalnya. kerja ataupun kita berinteraksi dengan orang pasti ada hambatan. Hambatan yang pertama itu mungkin dari anak mungkin ya. Anak itu kan pola pikirnya masih seneng aja. Iya. Nah itu kita harus yang namanya pembelajar sepanjang hayat harus bisa berikan anak ini penguatan terus menerus Pak. Itu yang pertama. Yang kedua dengan teman sejawat kita jangan sampai memberikan diksi atau kalimat yang kurang baik. Nanti akhirnya mereka tersinggung. Kalau mereka Pak, tersinggung ya. malah nggak jadi baik akhirnya malah. Kalau orang Betawi mengatakan purik gitu Pak ya. Iya purik ya. Purik itu bahasa Jawa. Gitu. Iya Pak. Iya. Itu ya. Artinya seperti itu. Saya sangat tertarik sekali dengan obrolan kita kali ini Pak ya. Intinya saya simpulkan Pak ya. Jadi Siap, Pak. untuk Bapak nanti akan melaksanakan ada tiga tindakan Pak ya. Yang diantaranya ini ada istilahnya memediasi ya. Yang pertama memediasi anak yang bermasalah itu dan yang dibully dan yang membuli. Satu yang kedua kemudian Bapak akan memberikan penguatan ya tadi yang termasuk gotong royong, kemudian budi pekerti yang baik itu ke siswa. Kemudian ada kolaborasi Pak ya antar berbagai macam pihak yaitu guru, teman sejawat jenengan, kemudian Guru orang BK, tua, orang guru tua. BK juga, guru piket, juga kepala sekolah juga Pak. Iya Pak, Ya, pastinya gitu. itu karena yang mengambil keputusan Pak. Oke, dan untuk sekolah. faktor-faktor yang menghambat, kalau faktor pendukungnya baik, nanti faktor penghambatnya bisa diminimalkan Pak, seperti Iya, itu. Pak. Nah, sekarang Pak, setelah kita melaksanakan obrolan ini, tadi kan skala jenengan ketika bingungnya kan 10. Nah, Iya. nah ini besok dengan adanya panjenengan merencanakan seperti ini, yang jenengan targetkan kebingungnya itu gimana Pak? 10 naik lagi 11 atau malah turun Pak? Iya Pak, Ya. betul. Setelah saya ngobrol dengan jenengan, Iya. itu saya kan bisa menyampaikan unek-unek saya, Betul, unek-unek Pak. saya, sehingga rasa was-was itu bisa turun Pak nanti. Ini Malah bisa turun, Pak, ya? iya. Ini dari tadi kan 10 Pak ya. Ya, kira-kira Sudah berapa tuh, maksimal. Pak? Sekarang kira-kira ya mungkin 4 Pak. Walaupun masih ada rasa. Dari 10 ke 4 tuh Pak, tinggi loh Bu ya. iya. Pak tinggi tuh, bagus Nah, sekali itu, Pak ya. Karena unek-unek saya sudah tersampaikan dan ada yang bisa memberikan solusi. Saya catat dulu Pak Iya, ya. iya. Bapak terima kasih Pak, ini kayaknya sudah 15 menit kita pertemuan untuk hari ini Pak ya. Saya sangat berterima kasih walaupun Pak Reno sebagai coach ya. Tapi saya juga belajar juga dari Bapak di pertemuan hari ini dan nanti kita bisa lanjutkan lagi. Saya juga tertarik lah obrolan ini Pak. Mungkin ya seminggu yang akan datang Pak kita lanjutkan lagi Pak ya. Oke, Pak, Nanti terima saya pengen kasih, tahu loh Pak nggih. perkembangan rencana jenengan ini Ya. nanti kedepannya bagaimana. Apakah makin baik? Apakah nanti sama saja? Tapi saya kira dengan melihat panjenengan tadi pada saat mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan solusinya juga, saya yakin kok
Bapak bisa sukses ini saya kira. Ya amin Pak, amin. Terima kasih Semoga Pak ya. dengan petunjuk jenengan nanti kita bisa berkolaborasi juga. Oke, baik, terima Akhirnya kasih. bisa mencapai tujuan pembelajaran Pak. Iya, iya, ya. Baik, sampai jumpa minggu depan Pak ya. Yes, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Hendro, Pak Reno, di mana Pak Hendro dan Pak Reno sudah melakukan kegiatan coaching. Alhamdulillah tadi untuk kegiatan coaching kali ini sungguh luar biasa. Jadi Pak Hendro dan Pak Reno ini, terutama Pak Hendro sebagai coach itu sudah menerapkan kompetensi inti di dalam kegiatan coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, di mana percakapan Bapak dan Pak Hendro dan Pak Reno itu sudah fokus terhadap permasalahan. Kemudian yang kedua, Pak Hendro itu juga sebagai pendengar aktif, di mana Pak Hendro ini sudah mendengarkan apa permasalahannya Pak Reno. Juga Pak Hendro juga sudah memberi solusi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Reno. Kemudian yang ketiga, Pak Hendro itu juga sudah mengadakan pertanyaan berbobot Pak, di mana tujuannya adalah menggali dari dari potensi-potensi yang ada dalam diri Pak Reno, terutama yang berkaitan dengan masalahnya, pemecahan masalahnya Pak Reno tadi Pak. Itu Pak yang dari saya. Kemudian ini Pak Hendro dan Pak Reno ini juga sudah, terutama Pak Hendro ini juga sudah menerapkan ini alur tirta, sudah menjalankan alur tirta dengan sempurna ya. Dimana Pak Hendro yang pertama, Pak Hendro tadi sudah menanyakan tentang apa tujuan Pak Reno membicarakan masalahnya Pak Reno atau kegiatan coaching ini, dimana Pak Reno juga sudah menjawab apa yang diinginkan atau tujuannya Pak Reno. Kemudian yang kedua, Pak Hendro ini juga sudah memancing atau menggali Pak Reno, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak Reno. Kemudian Pak Reno juga sudah istilahnya menyampaikan permasalahannya secara runtut, secara jelas, sehingga tadi kalau saya simpulkan, saya amati antara permasalahannya Pak Reno dengan yang disampaikan ke Pak Hendro, akhirnya sudah disepakati titik temunya untuk menghadapi atau untuk memecahkan masalahnya Pak Reno. Kemudian Pak Hendro ini juga sudah menanyakan tentang rencana, apa rencana Pak Reno untuk memperbaiki atau untuk ini mendapatkan solusi dari masalah-masalah itu. Tadi Pak Hendro juga sudah menanyakan, dan Pak Reno pun ini juga sudah menyampaikan rencananya secara jelas, secara runtut, apa yang akan Pak Reno lakukan demi kemajuan atau untuk penyelesaian masalahnya. Kemudian Pak Hendro ini juga sudah menyampaikan pertanyaan tentang tanggung jawabnya Pak Reno mengenai apa yang akan dilaksanakan. Ini terutama nanti Pak Hendro juga menanyakan tadi bahwa untuk seminggu lagi ini kan Pak Hendro akan menanyakan lagi atau berbincang lagi dengan Pak Reno, apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Reno itu ada perubahan atau tidak. Itu kalau menurut saya ya Pak, ini termasuk kegiatan Pak Reno dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Itu seperti itu Pak Hendro. Alhamdulillah untuk kegiatan coaching hari ini sudah menemui titik temu, kemudian sudah dilaksanakan dengan baik, menerapkan 3 kompetensi inti, kemudian sesuai dengan alur tirta Pak Hendro. Ya, itu menurut saya seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Sudah. Ya. Monggo Bu, duduk ya, ya. Pak. Baik, Ya, monggo Pak. Ngopi kita. Berulang. Dah, monggo. Ya, saya kira untuk pembicaraan ini bisa kita akhiri ya Pak Iya, ya. Pak. Iya, Bu. Nggih, Iya, iya, nggih. Nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol Nggih, lagi. saya Nggih. juga Ini senang mungkin Bu. saya Ini. juga akan meneruskan perjalanan Pak. Ini Jangan saya. jauh-jauh loh Bu. Iya. Iya. Assalamualaikum Pak Indro, Pak Iya. Reno. Waalaikumsalam Bu Dati. Terima kasih Bu Dati. Nggih, sami-sami.